Setelah 3 hari berpetualang di Yogyakarta, tibalah hari ini saatnya kita kembali ke Jawa Barat. Namun, sebelum saya pulang ke rumah, saya akan mengunjungi Pantai Batu Karas di Pangandaran. Namun perjalanan kali ini tidaklah mudah dikarenakan kondisi kesehatan istri yang ngedrop, dan juga kita ditemani oleh kondisi cuaca yang sangat ekstrim selama perjalanan. Penasaran gimana rekaman perjalanan saya dari Yogyakarta menuju ke Pantai Batu Karas? Langsung aja simak videonya. Selamat menyaksikan. Ekstrim juga. Menu sarapan terakhir ternyata apa ya? Nasi pakai bihun, dadar telur, sama orek tempe. Menu sarapan terakhir di Desentong. Lumayan lah buat ganjel perut. Hari ini kita mau ke Batu Karas. Kurang lebih jaraknya sekitar 289 km dengan waktu tempuh 6,5 jam. Ini disaraninnya sama Maps lewat Jalan Dendels, cuman kita nanti kayaknya mau lewat ini aja, jalan biasa ya, lewat Purworejo. Soalnya Dendels tuh nanti disaraninnya ke Karangbolong. Terus jalan Dendelsnya juga sekarang banyak tambalan loh. Kita pengen coba lewat Purworejo. Nanti mau ke Karanganyar dulu soalnya mau ke makam almarhum mama. 7 jam ya. Jalannya sih nggak ekstrim, datar kalau ke Batu Karas dari Jogja, aman lah. Nah oke teman-teman, sekarang kita mau check out dulu. Kita mau ke Kebumen, ke Kecamatan Karanganyar, mau ke Nyekar dulu, ke makam KTP. Bu mau keluar, mau check out, Ibu, embernya ada di kamar. ember yang kemarin. Ini paginya sejuk. Iya. Kemarin Berapa panas. hari kan Iya. nggak hujan, panas banget Jogja. Kalau di luar liburan berapa tarifnya? Sekitar 100 sampai 120. Itu udah termasuk sarapan juga. Sudah. Oh, mantap. Fasilitas sama. Sama. Kalau weekend 170, 150, 170. Jadi karena kalau lewat aplikasi kan kadang ada promo. Iya. Ya. Banyak langganan Kak, kalau ada yang pas Ya, ada emang kerjaan, enak sih. Iya. Pas ada kerjaan di Jogja itu pasti, Bu, aku ada tugas ini tak besok ada kayak kargo, dia tuh kan sering kirim barang dari Surabaya ke Jogja kemana. Bu, aku kemarin sebenarnya dia mau ngirim tapi tuh Mas full. Ya udah aku ngirimnya tak mundur aja. Ngebelain. Iya. Karena udah terbiasa di sini. Iya. Saya ambil ya ini. Ya, terima kasih banyak tuh. Makasih ya pulang. Iya, enggak enak, mantap. Ya. Enggak. Teman-teman, sekarang kita mau menuju ke Kebumen, tepatnya di Kecamatan Karanganyar. Setelah kita menghabiskan sekitar berapa malam? 4 malam, 3 hari. Nanti habis dari Kebumen kita ke Batu Karas.
beres 2 malam lah ya kurang lebih. Dan ini cuaca pagi hari ini di Jogja diselimuti awan tebal. Kalau kemarin-kemarin kita dikasih cuaca yang sangat cerah dan cenderung panas, sekarang dikasih cuaca yang agak-agak sendu. Tapi kalau cuaca gini buat perjalanan lebih enak, nggak panas, nggak cepat haus, nggak cepat capek. Kita ada di Ring Road Selatan kalau nggak salah ya. Iya, Ring Road Selatan ini benar. Nanti kita tuh diarahin ke Serandakan, nanti lewat terowongan YIA lagi yang kemarin. Saya nggak mau lewat Wates soalnya banyak persimpangan, itu banyak lampu lalu lintas kalau di Wates tuh. Belum lagi ada pusat oleh-oleh kan, kadang suka terhambat juga lalu lintasnya. Ini kita sekarang mengarah ke Jalan Parangtritis, Bandung. Tapi kita nanti nggak akan lewat ke Pantai Parangtritis. Atau kita coba jalan pantainya aja ya, hitung-hitung buat perpisahan lah. Nah ini teman-teman, sekarang kita diarahin ke JLS, tepatnya di daerah Pantai Gua Cemara, Pantai Samas, Pantai Baru, lewat jembatan yang baru kemarin. Namanya jembatan apa ya? Lupa. Yogyakarta bukan sekedar kota. Ia adalah perpaduan antara alam yang menenangkan dan budaya yang menghidupkan jiwa. Di sana, pagi bisa dimulai dengan kabut tipis di lereng-lereng hijau dan diakhiri dengan suara gamelan yang mengalun pelan di sudut-sudut kota. Setiap langkah terasa syarat makna, seolah tanahnya sendiri menyimpan cerita yang tak pernah habis untuk didengar. Keindahan Yogyakarta bukan hanya pada yang terlihat, tetapi juga pada yang dirasakan. Hangatnya senyum orang-orangnya, sederhana namun tulus, berpadu dengan kekayaan tradisi yang tetap hidup di tengah perubahan zaman. Pergi dari Jogja bukan hanya menjauh dari tempat yang indah, tetapi juga melepaskan kedekatan dengan alam yang menenangkan dan budaya yang membentuk hati. Ada bagian dari diri yang seakan tertinggal di antara angin yang berhembus pelan, di antara alunan tradisi yang tak pernah benar-benar pergi. Dan ketika langkah akhirnya menjauh, tersisa satu keadaan yang sunyi, bahwa Yogyakarta bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dirindukan selamanya. Saya mau istirahat dulu. Kita ke Pantai Gelagah aja nih kayaknya. Pengen lihat bandara YIA dari pinggir pantai itu gimana. Dulu pernah sih masuk ke Pantai Gelagah. Waktu belum ada bandara YIA, terowongan juga belum ada. Masih rumah itu dulunya. Nggak tahu nih tiketnya harganya berapa. Kita coba aja Pak, lihat. Setelah 100 meter, belok kanan. Belok kanan. 10.000. Dua. Berapa? Dua. Berapa? Ada parkir nggak di sana? Belum, ini cuma tembus sampai Congon nanti Pak. Apa? Tembus sampai Pantai Congon. Oh nanti. iya. Ada exit juga nggak keluar? Ada di sana. Oh ada Keluar bisa. ya, sampai Congon. Berarti nggak lewat terowongan nih? Enggak, soalnya terowongannya di sini nanti Oh. tembus sampai kalau muter tambah ini sampai Congon Pak. Oh iya.
Kembali 30 Ya, ya, terus ya. kasih. Nggak ada jalan, nggak apa-apa. Nah ini kita lihat gardu pandang landasan Bandara YIA. Nah di sini kita bisa lihat pesawat di bandara lepas landas dan juga mendarat. Tuh itu ada pesawat apa itu, Wings Lion, sama ada 2 pesawat tuh yang lagi standby. Suasananya adem. Gardu pandang di kawasan Bandara YIA menjadi salah satu spot menarik bagi siapapun yang ingin menyaksikan aktivitas bandara dari sudut yang berbeda. Terletak tidak jauh dari landasan pacu, tempat ini menawarkan pengalaman unik, melihat pesawat lepas landas dan mendarat dari jarak yang cukup dekat, dengan latar langit utara yang luas dan seringkali dramatis. Dari gardu pandang ini, pengunjung bisa merasakan langsung getaran halus saat pesawat mulai melaju kencang sebelum terangkat ke udara. Suara mesin yang menggelegar berpadu dengan hembusan angin laut dari pesisir selatan membuat suasana terasa hidup dan penuh energi. Ya udah cukup ya kayaknya, kita lihat-lihat pesawatnya. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan. Selamat siang. Nah ini kita ke arah Pantai Congot, masih satu rangkaian dengan Pantai Gelagah. Nggak tahu ini ke sananya udah full aspal atau gimana. Kalau dulu sih masih pasir tanah. Mudah-mudahan aja bagus jalannya. Oh di sini juga ada gardu pandang juga selain yang di tadi tuh. Masih ada tuh di sebelah situ. Kalau yang tadi saya ke sana tuh ujung timurnya tuh nggak kelihatan pas landingnya, jadi cuman pas lepas landas aja kelihatan. Pas landingnya pesawatnya udah mulai merapat ke apa itu namanya tuh, tempat parkir pesawat, apron apa. Nah, jadi Bandara YIA ini terletak di ujung selatan, apa namanya, barat daya atau barat laut tuh. Posisinya di ujung banget dari provinsi DIY. Ke kotanya tuh masih butuh waktu sekitar sejam setengahan lah kalau lancar lalu lintas. Tapi ada juga kalau mau pakai kereta bandara itu lebih cepat. Sebenarnya lebih dekat ke Purworejo malah ini bandara ini dibanding ke kota Yogyakartanya, ke pusat kotanya. Sebenarnya untung dari adanya bandara ini bukan cuma provinsi DIY, kabupaten-kabupaten sekitar Yogyakarta kayak Purworejo, terus Kebumen juga jadi ikut merasakan dampak dari adanya bandara ini. Jadi akses bandaranya tuh jadi lebih luas. Yang
menikmati adanya bandara ini. Dari oh itu ada jembatan apa tuh warna merah di depan. Oh iya. Kita tunggu pesawat mendarat aja di sini nih. Nanti dari arah situ mendarat pesawat. Hah? Jalannya masih jelek. Kali tarik ya loh. Oh ternyata tembusnya ini di pas perbatasan Kulon Progo dengan Purworejo, perbatasan provinsi DIY dan Jawa Tengah. Nah akhirnya jadi kita nggak lewat ke jalan utama ya, jalan nasional utama, kita lewat Dendels saja lah, nanti belok di Petanahan. Udah nanggung juga, udah diarahin ke sini. Tapi nanti kita nggak lewat JLSS Kebumen ya, kita lewat jalan Dendelsnya aja yang sekarang udah di beton, sekarang udah mulus. Kita udah sampai di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Kita di sini ambil belok ke arah utara ke Karanganyar, ke Seruang Karanganyar. Ngantuk bangkit. Nah, cuacanya sedikit meredup, mudah-mudahan redupnya jangan terlalu terang. Panas kalau terang tuh. Mudah-mudahan aja redup biar sejuk udaranya. Dari depan udah memasuki jalur nasional, tepatnya di kecamatan mana ini, Seruang. Kita belok kiri. Dan ini posisi saya sekarang udah berada di Desa Candi, Kecamatan Karanganyar, Kebumen. Sekarang saya mau nyekar dulu ke makam almarhum ibu. Terus abis itu mau silaturahmi juga ke rumah saudara. Habis itu lanjut perjalanan lagi ke Batu Karas. Ya beginilah suasana kampung halaman dari almarhum ibu ini. Suasananya masih asri, khas pedesaan. Terdapat hamparan sawah yang luas, terus di depan juga itu ada perbukitan. Ya buat kita-kita yang biasa hidup di tengah hiruk pikuk perkotaan, suasana kayak gini tuh bener-bener menyegarkan pikiran. Nah ini nih jalan menuju makam. Jalannya menanjak nanti di sini nih. Gimana sih bu? Ada ayam nih.
jalannya menanjak full, tapi udah Klakson ya, klakson. ya, udah tadi mah ada kaca. Mau lalu kamu? Mau apa ya? Palaur. Hah? Palaur. Dan inilah suasana pemakamannya, sepi, nggak ada satu orang pun. Mungkin kalian berani ke pemakaman ini sendirian. Nah, ini letaknya juga kan di kaki bukit, jauh dari pemukiman warga juga. Dan di sini tuh nggak ada yang minta-minta kayak di TPU di kota. Sekarang posisi kita lagi di alun-alun Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Barusan habis makan dulu, makan soto sambil istirahat. Nanti habis ini mau ke rumah saudara, mau silaturahmi. Di sini banyak yang dagang tuh, ada batagor juga. Cuman udah kenyang, jadi nggak usah belilah. Nah, ini teman-teman di Karanganyar Kebumen tuh barusan hujan. Tadi habis ke rumah saudara dulu sebentar. Sekarang kita mau ke arah Pantai Ayah. Nah, ini kita lagi di daerah Gombong, Kebumen. Situasi lalu lintasnya padat merayap. Intensitas kendaraannya juga cukup tinggi. Di hari-hari biasa juga di sini sering terjadi kepadatan lalu lintas karena di sini tuh banyak pusat ekonomi dan bisnis, jadi wajarnya padat, mulai dari pasar, tempat makan, bengkel, toko baju, semuanya ada nih di daerah Gombong ini. Nah, setelah melewati kecamatan Gombong ini, situasi lalu lintas jadi lebih lancar. Ada apa ya, macet di depan. Kalau di Google Maps ada kecelakaan, aku nggak tahu benar nggak. Di Google Maps mah kecelakaan. Nah, ini teman-teman, sekarang kita udah ada di Jalan Raya Gombong ke arah Jati Jajar. Nanti kita mau ke Pantai Ayah. Nah, ini perlintasan kereta api hijau. Dimana di sini tuh ada terowongan yang ikonik ya. Nanti di sebelah kiri ini terowongannya. Nah, itu yang terowongan hijaunya yang baru dibikin. Itu lebih besar karena double track. Kalau terowongan hijau yang peninggalan Belanda itu sudah ditutup, udah nggak difungsikan sekarang karena itu cuman single track aja. Nah, itu di sebelah kiri adalah Pegunungan Kars Gombong Selatan, di mana itu terdapat banyak sekali gua di dalamnya. Terus pantai-pantai juga di situ banyak, pantai-pantai yang indah yang kayak Menganti, pantai apa lagi, Becaron, Pedalen, Logending, Karangbolong, masih banyak lagi pantai-pantai di sekitar situ. Itu kan waktu itu kita berangkat ke Jogja lewat pegunungan itu yang naiknya ekstrim tuh, naik turunnya di beberapa titik banyak yang nggak kuat nanjak, mulai masuk ke JLS, jalur Pansela Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Ayah. Nah, di depan nanti ada pertigaan, itu ada Pasar Ayah. Nah, ini di sebelah kanan saya tuh ada sungai
namanya di sini disebutnya Kali Bodo. Itu yang kemarin pas jembatan yang di video pertama berangkat tuh, yang saya videoin perbatasan antara Kabupaten Cilacap dengan Kebumen. Nah, di situ ada wisata perahu yang sangat cakep banget ya, sungainya cakep. Nah ini nih di depan itu yang bangunan warna krem, itu Pasar Ayah. Kita mau mampir dulu ke situ. Ada saudara itu yang jualan mie ayam, nggak tahu masih buka nggak. Nah ini sekarang posisi saya lagi ada di sekitar Pasar Ayah. Nah di Pasar Ayah ini saya ada saudara yang jualan mie ayam. Nama mie ayamnya mie ayam Lestari. Nah jualannya itu tepat di depan Pasar Ayah kalau lagi nggak ada hari pasaran. Tapi kalau lagi ada hari pasaran tuh bergeser ke arah timur sedikit lah, sekitar 20 meter. Nah itu mie ayamnya enak banget loh. Teman-teman harus coba mie ayam Lestari di Pasar Ayah sebelum Pantai Logending. Dijamin nampol rasanya. Harganya juga murah, cuman 12.000 aja. Aku kudu di pasar tuh. Tapi adegan makan mie ayamnya saya skip ya, nggak saya rekam. Jadi teman-teman langsung datang aja nanti ke mie ayam Lestari. Wih, banyak yang naik perahu. Sekarang kita udah ada di jalan raya apa ya? Karangpakis. Masih di daerah Nusa Wungu, Cilacap. Ke Batu Karas masih lumayan, jaraknya 140 kilo lagi dengan waktu tempuh kurang lebih 3,5 jam. Kemungkinan kita sampai jam 8 malam. Itu artinya pas sampai udah gelap. Berarti nanti di jembatan yang baru tuh nggak bisa lihat view-nya deh, karena tadi kan banyak mampir-mampir saudara, jadi aja waktunya ngaret. Nah ini nih jalannya dari Nusa Wungu sampai Adipala tuh lurus terus. Ini aja nanti baru 18 km, kemudian kita bakal nemuin tikungan, itu juga tikungan kecil. Soalnya jenuh kalau nyetir di jalan yang lurusnya full kayak gini. Masih berjarak sekitar 114 km lagi. Sekarang udah mau keluar dari Kecamatan Adipala, terus kita menuju ke Jeruk Legi. Waktu tempuhnya masih sekitar 3 jam 15 menit. Kemungkinan sampainya mungkin jam 9 bisa-bisa kalau kita berhenti. Nah terus mau cerita, tadinya kan pulangnya harusnya barang menyusut, taunya malah nambahin, dikasih oleh-oleh beras sekarung sama cemilan di belakang disimpan, jadinya malah tambah sempit. Di depan langitnya udah gelap tuh, kayaknya udah hujan nanti. Daerah mana tuh?
Gandrung Mangun gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu deres, cukup hujan kecil aja. Tuh ini di kaca juga udah ada bintik-bintik tetesan air hujan kecil. Situasi di Jeruk Legi macet, di Google Maps juga merah. Biasanya ini ada perlintasan kereta nih kalau di Jeruk Legi itu, perlintasan kereta api. Oh ini padahal ada jalan pintu. Sekarang kita udah ada di pertigaan Jeruk Legi, dimana kita ambil ke kiri ke arah Sidarja atau Gandrung Mangun. Kalau lurus itu ke Wangon. Nah, setelah ini kita akan melewati hutan Kubang Kangkung. Bang. Aduh, Abang. Abang. Dedek. Wah. Wah. Ngantuk. Wah. Aduh. Ngantuk kok. Tidur lagi. Ui. Bang, abang, 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 kayak mayat hidup. Untuk kondisi lalu lintasnya rame lewat sini karena ini juga jalur nasional ini statusnya. Kita di hutan Kubang Kangkung ini nggak lama, bentar. Jaraknya cukup pendek ini hutan, nggak kayak di Baluran tuh. Panjang banget Baluran, apalagi kalau malam tuh pasti aja ada truk yang mogok di Baluran. Nah ini kita udah keluar dari hutan Kubang Kangkung, tandanya itu ada perlintasan kereta api di Kawunganten. Nah ini sedang ada kereta api kebetulan. Di mana nih? Dekat, udah hampir ke Gandrung Mangun kalau nggak salah. Mau istirahat dulu, ini udah maghrib. Mau isi bensin juga. Masih lama nih, masih 79 km lagi ke Batu Karas. Bisa perkiraan waktu sampainya sekitar jam 9 ini juga. Mungkin lebih kalau kita istirahat dulu. Ya nikmatin aja perjalanan ini, karena inilah serunya road trip tuh, kita nggak bisa nentuin waktu kapan kita tiba. Jadi ya yang bisa kita lakuin kan cuman menikmati perjalanan aja. Lagi perjalanan setelah istirahat, sholat, dan isi bensin. Sekarang jam 6.50.
ambil ke kiri. Dulunya jalan ini tuh sekitar 8 tahun yang lalu saya suka motoran, karena saya waktu itu suka nyobain jalur baru ya. Jalan ini tuh belum ada cuman hanya sekedar jalan desa aja sih dengan aspal ala kadarnya. Jadi kalau yang dari arah Cilacap mau ke Pangandaran, dari kota Cilacapnya ya, misal ininya kayak dari Jeruk Legi gitu mau ke Pangandaran harus lewat Gandrung Mangun terus Sidarja lewat kotanya, jadi ngelewatin 2 kali perlintasan rel kereta api. Nah terus ini dibagusin jalannya, diperlebar, dijadiin jalan nasional sekarang, markanya udah kuning. Jadi ini tuh ada shortcut dari Gandrung Mangun ke Kedung Reja, langsung nanti ke Patimuan. Nah dari Patimuan itu nyebrang jembatan namanya jembatan Pancimas, menyeberangi Sungai Citanduy, dan kita akan langsung masuk ke Provinsi Jawa Barat. Nah seperti itu ceritanya. Jadi emang ini tuh dibangun sebagai rangkaian jalan lintas selatan atau Pansela di Pulau Jawa. Waduh, ini hujannya makin menjadi-jadi nih. Mana lampu PJU-nya tuh nggak tembus, lampu LED dikasih hujan deras ya nggak tembus. Lagian kenapa ya pakai LED? Kenapa nggak pakai lampu biasa aja kan kalau hujan gini? Susah tuh. Kalau ini kan lampunya kuning, jadi rada mendingan jalan gitu. Kalau yang lampunya putih, aduh, percuma gitu. Gelap banget jadinya. Gelapnya gila, gelap. Oh ini hujannya merata kayaknya nih. Apa nanti di Pangandaran atau Batu Karas hujan juga nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Bahaya kalau hujan. Apalagi kalau sampai banjir, aduh kacau. Jangan sampai dah. Bisa-bisa batal. Nah ini nih kita udah hampir mendekati perbatasan. Hujannya gila, semakin deras, jarak pandang juga ini benar-benar terganggu, deras banget. Apalagi kalau dari lawan arah tuh sinarnya langsung ke mata kita, langsung gelap. Gila benar-benar ini. Kebayang kalau naik motor nih kayak gini pakai kacamata, aduh tak bisa terbayangkan. Ya nanti setelah perbatasan kayaknya harus menepi ini kalau hujannya masih gini aja. Soalnya ngeri juga nih kalau ada pohon-pohon lewat hutan kan, ngeri. Anginnya ini kenceng banget. Ditambah ini saya di jalan yang searah saya cuma sendirian. Barusan ada mobil bak, tapi dia belok tuh kayaknya udah sampai tujuan dia ini. Kalau saya kan masih harus ke Pangandaran. Jadi kalau ini di belakang lihat spion juga nggak ada yang searah, kacau. Nah ini dia Sungai Citanduy dengan jembatan Pancimasnya. Dan kita sudah resmi memasuki Provinsi Jawa Barat sekarang, tepatnya di Kabupaten Pangandaran. Itu yang dari arah Pangandaran sih masih padat banget.
hujannya agak sedikit mereda. Sisa waktu tempuh 1 jam 13 menit ke Pantai Batu Karas dengan jarak 42 km. Cuman ini cuacanya parah, hujannya gila deras banget. Jarak pandang juga sulit. Takutnya ada pohon tumbang. Jadi kita istirahat dulu aja ini di Indomaret. Di mana ini? Kali Pucang nih. Setelah jembatan Pancimas tuh. Nah ini hujannya udah nggak se-ekstrim tadi pas di Patimuan. Kalau tadi pas di Patimuan tuh gila hujannya badai. Sekarang kita mau lanjutin aja perjalanan karena hujannya udah sedikit mengecil, nggak ekstrim. Bisa teman-teman lihat ya, yang arah pulang atau arah ke Banjar lalu lintasnya cukup padat. Ke kendaraan yang pulang dari Pangandaran cukup ramai, berbanding terbalik dengan yang ke arah Pangandaran nggak begitu padat. Ini persimpangan yang mengarah ke Pantai Karapyak. Kalau teman-teman mau ke Karapyak bisa ambil ke kiri. Karapyak pantainya asik juga, cuman belum banyak diminatin. Kalau kayak Karapyak terus Madasari itu cocok buat kalian yang cari ketenangan. Beda sama Pangandaran tuh, banyak pilihan hiburannya. Tapi kalau Karapyak, Madasari itu cocoknya buat yang memang ke pantai itu cuma buat menikmati suasana. Nah ini teman-teman mendekati gerbang atau bundaran Marlin di Pangandaran. Hujannya kembali menggila, deras banget. Semakin deras hujannya. Nah kita udah ada di bundaran Marlin. Sekarang kita mau langsung ke Cijulang. Kita akan ke Batu Karas. Nah di sini beloknya. Belok di sini. Kalau lurus nanti masuk ke Pantai Pangandaran. Nah, ternyata ini di Pangandaran nggak hujan, kering malah tuh. Nggak ada basah-basah atau sisa hujan. Padahal tadi habis turun dari hutan terus deket pintu masuk timur hujan. Tapi ini pas patung Marlin kering. Barusan sempat masuk SPBU dulu, tahu-tahunya malah ketiduran. Padahal ini tinggal 18 km, sebentar lagi, nggak nyampe setengah jam. Tapi tadi itu matanya sepet banget, daripada dipaksain bahaya. Mending merem dulu sebentar. Ini teman-teman, setelah arah Batu Karas malah hujan terus lagi ternyata.
ke arah Parigi. Hujannya mirip kayak tadi di Patimuan. Setelah tadi ketiduran di pom bensin. Ini pengen lihat ini jembatan yang baru itu dibuka atau enggak ya. Di Google Maps keterangannya ada Perboden sih, apa ditutup, nggak tahu nih, kita lihat ya. Nah, ini Bandara Nusawiru, jembatan Sodong Kopo, Batu Karas, ternyata dibuka ya. Aku bangun sampai nah ini nih jembatan Sodong Kopo, Batu Karas. Kalau malam nggak kelihatan nih, tuh. Kalau siang tuh keren di sini, pemandangannya bagus. Sepi. Kita berhenti dulu aja ya, mumpung lowong. Pembangunan jembatannya tuh tergolong cepat nih. Tahun kemarin belum ada jalan ini tuh masih tanah. Ada di video saya waktu itu. Bukan tanah sih, menjadi batuan-batuan gitu. Tapi sekarang udah jadi. Jalan aspal, lampunya terang benderang. Nah ini di mana nih tiketingnya, di sini kayaknya. Nah ini nih. Naik Batu Karas Pak, 15.000 per orangnya. Wah. Wah, 30.000. Bentar. Iya. Berikut pada sari Pak. Ya. Dan sekitar pukul 10 malam akhirnya kita sampai juga di Pantai Batu Karas. Dari sini kita langsung ke penginapan dan langsung istirahat aja karena udah capek juga. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja rekaman perjalanan saya dari Yogyakarta menuju ke Batu Karas. Di next video saya akan menceritakan tentang aktivitas saya selama di Batu Karas sekaligus perjalanan pulang saya. Baru juga sampai, baru beres-beres barang, ngeluarin barang. Ada petir, langsung mati lampu. Ini nggak tahu cuma di sini aja atau seluruh, tapi lihat di hotel depan nyala sih. Nah, yang untung bawa lampu USB yang ke power bank.